Amin. Silakan duduk, saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai pagi hari ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan. Baik, tema khotbah pagi ini yaitu hargai salib Yesus. Khotbah ini masih ada hubungannya dengan khotbah minggu lalu, saudara, ya. Masih bisa nyambung dengan khotbah minggu lalu. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada begitu banyak tanda-tanda yang akan terjadi, bahkan sementara terjadi tentang kedatangan Tuhan kali yang kedua, ya. Saat ini akan sementara terjadi dan akan terjadi. Dan minggu lalu, seperti minggu lalu ada beberapa tanda yang sudah kita belajar bersama-sama, khususnya bagi saudara-saudara yang minggu lalu sempat hadir, yaitu akan terjadi peperangan di mana-mana. Dan peperangan ini saat ini juga sementara terjadi. Ada beberapa negara yang saat ini sementara berperang. Juga akan ada gempa bumi. Hari Kamis yang lalu kita selesai doa, tiba-tiba terjadi gempa juga di sini. Ada gempa bumi. Seperti minggu lalu saya katakan di tahun 2023 Indonesia ini ada 10.000 kali gempa bumi. Baik skala kecil, menengah sampai tinggi. Dan puncak gempa bumi yang minggu lalu sudah saya sampaikan, nanti ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat, iya, dan puncak dari gempa bumi, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, dampak dari gempa bumi yang akan terjadi, Alkitab katakan pulau-pulau bergeser. Wah, saudaraku, pulau-pulau bergeser, gunung-gunung bergeser dari tempatnya. Ini akan terjadi, saudara, karena yang ngomong firman. Amin, saudara. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana akan muncul manusia durhaka, yaitu antikris. Nah, kali ini kita akan melihat satu tanda lagi. Sebelum Yesus datang, saudaraku, tanda-tanda apa? Kita lihat ayatnya ya, di dalam Matius pasal 24, Matius pasal 24 ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Perhatikan kalimat ini, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa yang dimaksud dengan ketahuilah semuanya ini? Yang dimaksud di sini adalah apabila pohon ara mulai bertunas. Ya, apabila pohon ara mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Nah, saudara, kita tahu pohon ara itu berbicara tentang bangsa Israel. Bertunas itu berbicara tentang merdeka. Dan musim panas itu berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Artinya begini, kalau bangsa Israel itu merdeka, maka tidak lama lagi Tuhan Yesus datang. Ya. Dan kita tahu bangsa Israel merdeka tahun 1948.
Dan ketika bangsa Israel merdeka, apa yang terjadi saudaraku? Negara-negara Arab tidak senang dengan kemerdekaan yang dialami oleh orang Israel. Sehingga negara-negara Arab di sekitarnya itu bergabung, menamakan dirinya sebagai Liga Arab. Di mana di situ ada beberapa negara, Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yordania, dan Yaman. Mereka tidak setuju orang Israel atau bangsa Israel ini merdeka. Mereka sangat marah saudaraku. Sehingga apa? Mereka membuat satu kelompok untuk menghancurkan bangsa Israel ini. Mereka punya rencana ingin menenggelamkan bangsa Israel ini ke dalam laut saudaraku. Dan kita tahu terjadilah perang selama 6 hari. Pada tahun 1967. Dan perang itu dimenangkan oleh orang Israel. Dan sampai detik ini orang-orang di sekitar Israel tidak senang dengan bangsa Israel. Kalau dipikir ini sungguh luar biasa. Ya. Bangsa Israel itu kecil saudara. Sekali lagi bangsa Israel itu kecil dibandingkan dengan bangsa Indonesia. Kecil sekali saudaraku. Tetapi pada waktu itu dia harus berhadapan dengan beberapa negara. Dia baru merdeka saudaraku. Dan bangsanya kecil tetapi harus berhadapan dengan beberapa negara yang terkenal kuat. Tetapi kita lihat bangsa Israel bisa mengalahkan mereka. Saya terlalu yakin ada kekuatan lain yang menolong bangsa Israel. Amin saudara. Dan kita tahu siapa kekuatan yang menolong bangsa Israel. Tentu Allahnya orang Israel. Dan kita tahu saudara. Lewat keadaan inilah. Ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya. Sebagai orang Kristen. Kita tahu lewat pengorbanan Yesus. Di atas bukit Golgota. Lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, Alkitab mengatakan kita ini telah menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bebas dari kutuk dosa. Kita menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan. Alkitab katakan kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Wow, saudaraku. Tentu kita senang dengan kemerdekaan yang dikerjakan Yesus di atas bukit Golgota di kayu salib saudaraku. Tetapi saya mau kasih tahu. Sebagaimana bangsa Israel ketika merdeka, orang-orang Arab tidak senang dengan kemerdekaan yang dialami oleh bangsa Israel. Iblis pun juga keberatan saudara dan saya merdeka dari belenggu dosa. Ya, ini yang perlu saudara ketahui. Di satu sisi kita bersyukur lewat pengorbanan Yesus kita merdeka, kita bebas, kita tidak lagi di bawah kuk perhambaan, tidak lagi di bawah kuk dosa. Kita berkata terima kasih Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu. Ada musuh yang tidak senang saudara merdeka. Ada musuh yang tidak senang saudara masuk surga. Ada musuh yang tidak senang saudara diselamatkan. Dia adalah iblis. Jadi iblis sangat keberatan saudara. Iblis sangat keberatan saudara merdeka. Iblis berusaha sebagaimana orang-orang atau Liga Arab berusaha menghancurkan orang Israel. Apalagi sekarang ini. Sementara berperang dengan Hamas. Dan tidak lama lagi akan merembet keluar. Lebanon pun juga sudah siap-siap akan membantu Hamas. Artinya apa? Kekalahan yang pernah
mereka alami di tahun 1967 tidak serta-merta mereka tunduk kepada orang Israel, tetapi terus berusaha bagaimana di lain kesempatan akan juga menghancurkan bangsa Israel. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ya. Mungkin hari ini iblis berusaha, saudaraku, mengganggu saudara, mencobai saudara, menghancurkan iman saudara. Lalu saudara berkata, puji Tuhan aku tidak jatuh, puji Tuhan aku kuat. Saya mau kasih tahu, jangan bangga saudaraku. Sebagaimana Liga Arab terus berusaha ingin menghancurkan orang Israel, iblis pun juga akan terus menghancurkan iman percaya anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Karena apa? Di dalam kamus iblis itu tidak ada istilah menyerah, saudaraku. Sekali lagi saya mau tekankan, di dalam kamus iblis tidak ada istilah menyerah. Dan faktanya apa? Saudara lihat. Walaupun banyak orang yang sudah dimerdekakan, tetapi akhir-akhir ini apa? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang imannya mulai suam-suam. Ya, ada begitu banyak anak Tuhan yang imannya mulai suam-suam. Sudah mulai kurang peduli lagi dengan hari-hari ibadah. Ini. Sudah abai dengan hidup di dalam kebenaran. Inilah yang terjadi, saudaraku. Bahkan kalau saudara melihat di luar negeri, ada begitu banyak gereja yang sudah beralih fungsi. Ya. Ada begitu banyak gereja yang sudah beralih fungsi. Ada yang jadi bar. Ada yang jadi bioskop, bahkan ada menjadi tempat ibadah agama lain, saudaraku. Itulah sebabnya sekali lagi, ketika hari ini saudara lolos, menang dari godaan, dari cobaan, dari ujian, saudaraku, jangan lekas bangga. Sekali lagi, di dalam pribadi iblis tidak ada kamus menyerah. Amin, saudara. Ini yang perlu saudara perhatikan. Ya, ini yang perlu saudara perhatikan. Iblis akan mencari kesempatan, saudaraku. Iblis akan mencari kesempatan, cari tempat, cari kesempatan yang lebih baik. Ketika kita lengah, dia masuk, saudara. Tentu saudara ingat, di dalam Lukas pasal yang keempat, di sana dikisahkan, setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Iblis mencoba Yesus. Cobaan pertama dia gagal. Apakah dia menyerah? Tidak. Iblis coba lagi yang kedua. Gagal lagi. Apakah dia menyerah? Tidak juga. Sampai ketiga dia gagal, saudaraku. Setelah 3 kali gagal mencobai Yesus, apakah iblis menyerah? Ya sudah, aku menyerah. Tidak. Tetapi apa, saudaraku? Kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semuanya pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Artinya apa? Ketika dia gagal mencoba Yesus, sudah 3 kali gagal. Dia bukan berarti sudah aku menyerah, aku angkat tangan. Dia mundur sebentar. Cari kesempatan, cari waktu yang terbaik untuk menjatuhkan, untuk mencobai Yesus lagi. Ya itu, saudara, ini yang perlu kita harus sadari. Ini yang harus kita sadari baik-baik. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan?
Apa yang harus kita buat untuk menghargai pengorbanan Yesus? Untuk menghargai salib Yesus, saudaraku. Apa? Dengan jalan apa? Agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun cobaan demi cobaan silih berganti. Sekalipun tantangan demi tantangan. Tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita lihat ayatnya. Di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lewat ayat ini ada dua. Bagaimana kita bisa membalas, menghargai salib Yesus, menghargai pengorbanan Yesus. Ya. Yang pertama, jangan lagi hidup di dalam dosa. Ya. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Memang tuh saudara, Tuhan Yesus mencari orang yang berdosa. Tetapi Yesus benci dengan dosa. Amin, saudara. Ketika saudara berdosa, dia cari, saudaraku, dia cari, saudaraku. Tetapi pada hakikatnya Yesus benci dengan dosa. Itulah sebabnya. Yang pertama, untuk menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib, saudaraku. Jangan lagi hidup di dalam dosa, saudaraku. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Pernah saya katakan beberapa waktu lalu. Sekecil apapun dosa yang kita buat. Ya, sekecil apapun dosa yang kita buat. Tuhan akan tuntut, saudara. Nah, ini. Jangan hanya punya prinsip Tuhan maha ampun, amin saudara. Kita tahu Tuhan itu maha ampun. Tetapi jangan lupa Tuhan itu juga adil. Amin saudara. Tuhan bukan hanya maha ampun. Tetapi Tuhan itu juga adil saudaraku. Ingat firman Tuhan minggu lalu. Ya. Aku datang bukan untuk membawa damai. Tetapi aku akan datang membawa pemisahan, membawa pedang. Jadi kedatangan Tuhan nanti kembali saudaraku. Bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan, membawa pedang. Tuhan akan datang akan memisahkan antara kambing dengan domba. Tuhan akan memisahkan antara lalang dengan gandum. Tuhan akan memisahkan orang benar dengan orang yang jahat. Tuhan akan memisahkan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Ini akan terjadi saudaraku. Jadi di dalam Alkitab tidak ada istilahnya dosa putih, dosa hitam, dosa kecil atau dosa besar. Yang namanya dosa tetap dosa. Amin saudara. Yang namanya dosa tetap dosa dan kita tahu upah dosa itu adalah maut. Ayo. Sederhana saudaraku. Bagaimana kita menghargai salib Yesus. Menghargai pengorbanan Yesus. Berusahalah untuk tidak lagi hidup di dalam dosa, berusaha. Ini perlu perjuangan saudaraku. Karena Rasul Paulus sendiri ngomong, apa yang aku benci justru itu yang aku lakukan. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu saudaraku. Kita perlu kekuatan supranatural. Sebagaimana bangsa Israel saudaraku. Bangsa yang baru merdeka, bangsa yang kecil. Tetapi mampu mengalahkan beberapa negara di sekitarnya yang terkenal kuat. Mampu karena apa? Ada kekuatan.
lain yang memberi kemampuan kepada bangsa Israel. Kalau menurut jumlah kalah, saudaraku, kalah. Ya. Tapi hanya perang 6 hari membuat mereka hancur, saudara. Ada kekuatan lain, kita pun juga begitu. Untuk mempertahankan kemerdekaan yang Yesus kerjakan di kayu salib, kita perlu kekuatan lain. Saudaraku, kita perlu kekuatan lain, yaitu Roh Kudus, saudara. Ini yang perlu saudara dan saya sadari. Sering kita menganggap ya, saya rasa kalau cuma bohong atau berkata tidak jujur, ya barangkali itu kita anggap dosa kecil. Ya, kalau cuma bohong atau tidak jujur, ngomong tidak jujur, itu mungkin menurut kita itu dosa kecil. Itu sederhana. Kalau dosa besar itu membunuh, wah itu baru dosa besar. Merampok, itu baru dosa besar. Kalau cuma bohong, kalau cuma berkata tidak jujur itu kecil, saudara. Mungkin saudara punya pemikiran begitu. Ingat saudaraku, tentu saudara ingat kisah pembawa senjata Raja Saul ketika mereka sementara berperang. Ya, Raja Saul kena. Dan ketika terluka, Raja Saul ngomong, bunuh aku. Aku tidak mau orang yang tidak bersunat itu membunuh aku. Kamu saja, bilang sama pembawa senjatanya, bilang saja kamu yang bunuh. Tetapi pembawa senjatanya enggan, saudaraku, tidak mau. Lalu ada orang lagi, saudara, juga disuruh untuk membunuh. Dia tidak mau. Apa yang dilakukan oleh Raja Saul, saudaraku? Dia tancapkan dia, merobohkan dirinya di atas senjatanya dan akhirnya mati. Ketika ada orang melihat kematian daripada Raja Saul, saudaraku, dia datang lapor sama Daud. Daud, Raja Saul sudah meninggal, Daud. Daud tanya, bagaimana cara meninggal? Saya yang bunuh Daud, karena saya tidak tega. Dia begitu, Raja Saul begitu menderita. Saya tidak mau lama-lama rajaku menderita. Akhirnya saya yang bunuh Daud. Padahal bukan dia yang bunuh, saudaraku. Dia telah berkata tidak jujur. Dia telah berkata bohong. Mungkin ingin dapat pujian daripada Daud, saudaraku. Tetapi apa kata Daud? Sesuai dengan perkataanmu, engkau telah membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Akhirnya apa? Daud suruh anak buahnya bunuh dia. Nah ini. Dia hanya berkata bohong, saudaraku. Bahwa dialah yang membunuh Raja Saul karena saya kasihan dengan penderitaan yang dialami oleh Raja Saul. Aku tidak mau rajaku lama-lama menderita. Saya yang bunuh. Padahal bukan dia yang bunuh. Dia berkata bohong. Dia berkata tidak jujur. Akhirnya apa? Dia sendiri harus bayar harga. Jadi saudara, jangan anggap remeh soal tentang kebohongan, tentang berkata tidak jujur, saudaraku. Nah ini yang saudara harus sadari baik-baik. Contoh lagi, ada sepasang suami istri. Dia mau jual tanah. Dia ngomong sama istrinya, istriku, kita perlu membantu pekerjaan Tuhan. Kita mau jual tanah, nanti hasilnya kita serahkan semuanya kepada rasul-rasul. Istrinya setuju, oke. Setelah tanahnya laku, dia lihat, wah uangnya mulai banyak. Ternyata uang hasilnya banyak. Dia ngomong sama istrinya, kita masih membutuhkan banyak biaya. Kita masih membutuhkan untuk ini. Kita kasih sebagian saja ya. Saudara, akhirnya dia datang. Suaminya Ananias, saudaraku, datang kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus tanya, inikah
hasil penjualan tanahmu semuanya benar ini. Padahal ada yang disimpan. Akhirnya apa? Saat itu juga putus nyawanya. Orang langsung angkat ini Ananias, langsung dikubur. Istrinya enggak tahu saudara. Enggak lama istrinya datang menemui Rasul Petrus. Inikah hasil penjualan tanahmu semuanya? Benar Om Petrus. Saat itu juga putus nyawanya. Ini jadi jangan anggap remeh saudaraku. Walaupun sekali lagi berkata tidak benar, berkata bohong, mungkin kita anggap itu dosa biasa atau dosa kecil. Tetapi yang namanya dosa tetap dosa. Amin saudara. Ayo kita mau belajar. Saya saudaraku sering di dalam doa, Tuhan ajar saya jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, terlebih jujur terhadap Engkau. Sering jatuh bangun, saya berusaha saudara. Sudah saya doakan tetapi sering kali saudaraku. Itulah sebabnya perlu kekuatan lain untuk kita menghormati, menghargai pengorbanan Yesus. Dan salah satunya yaitu jangan lagi hidup di dalam dosa. Atau barangkali saudara berkata tentang ketaatan. Kalau tidak taat itu ya dosa biasa saja, dosa kecil. Jangan anggap remeh. Gara-gara tidak taat, Musa seorang pemimpin besar tidak masuk ke tanah Kanaan. Padahal Musa hanya satu kali saudaraku tidak taat terhadap firman. Akhirnya dia tidak masuk di dalam tanah perjanjian. Dan saya rasa ada begitu banyak contoh lain tentang hal ini saudaraku. Jadi sekali lagi jangan anggap remeh tentang dosa. Ya, jangan anggap remeh. Sekecil apapun dosa yang kita buat akan dituntut oleh Tuhan. Jangan hanya punya prinsip Tuhan maha ampun, tetapi ingat Tuhan maha adil. Amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita menghormati, menghargai salib Yesus. Yang kedua yaitu layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan ayat tadi. Sesuai dengan tema besar gereja kita tahun ini ya. Yaitu diselamatkan untuk melayani. Nah, melayani saudara dari kata Yunaninya diakoneo. Yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Saudara tahu di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang masih terikat dengan dosa. Ya. Di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Apakah kita mau tutup mata dengan fakta yang ada? Ya. Di sekitar kita ada begitu banyak orang yang masih teringat dengan tradisi-tradisi yang berlawanan dengan firman. Mereka itu seperti Lazarus saudara. Walaupun sudah dibangkitkan, tetapi Lazarus tidak bisa membuka ikatannya sendiri, saudaraku. Lazarus perlu orang lain, saudaraku. Walaupun dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak bisa melepaskan kain kapan yang mengikat dirinya. Lazarus membutuhkan orang lain untuk membuka kain kapan yang mengikatnya. Demikian juga, saudaraku. Orang-orang di sekitar kita yang saat ini masih terikat dengan tradisi-tradisi yang berlawanan dengan firman saudaraku. Itu perlu saudara dan saya untuk melepaskannya. Amin saudara. Amin. Coba kita lihat ini di dalam Yohanes itu. Pasal 11 ayat 44 bagian terakhir. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Mengapa saudaraku? Karena Lazarus tidak bisa membuka kain-kain yang mengikat dia saudaraku. Perlu orang lain saudaraku. Jadi artinya apa? Walaupun kita
ada kekurangan, ada keterbatasan. Kemampuanmu, bakatmu, talentamu itu dibutuhkan orang lain. Ya. Ada orang-orang yang membutuhkan saudara. Itulah sebabnya tadi saya ngomong sama salah seorang pemuda. Pemuda ini tinggal di rumah orang yang tidak percaya Yesus, saudara. Dia ngomong, waktu saya kasih warta jemaat, enggak usah Saya katakan, jangan. Justru karena kamu tinggal di sekitar orang yang tidak percaya Yesus, bahkan tinggal di rumah orang yang tidak percaya Yesus, kamu justru perlu bawa warta jemaat, kamu kasihkan dia atau kamu taruh, siapa tahu suatu saat dia tergerak untuk membaca warta jemaat dan akhirnya percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita buat, saudaraku, untuk melayani orang lain, saudara. Kemarin saya masuk ke satu toko, saya pikir dia orang percaya Yesus, saudara. Ternyata dia dari agama lain. Kami ngobrol, wah sudah mulai entah berapa lama, sudah mulai masuk ke firman. Sudah mulai masuk ke firman, tiba-tiba ya ada sesuatu yang mengakibatkan cerita itu tidak nyambung. Aduh, saya jadi rasa senang, saudaraku. Kok nanti lain kali kita ngobrol lagi. Wah, iya Pak. Saudara, ayo. Saudara punya bakat. Saudara punya talenta. Saudara punya kemampuan. Gunakan untuk melayani orang lain. Amin, saudara. Gunakan untuk melayani orang lain. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, saudaraku, gunakan. Ayo, saya dorong kepada saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, gunakan untuk melayani. Banyak hal yang bisa kita buat. Satu saat ada sekelompok ibu-ibu yang baru mengadakan pertemuan doa. Ibu-ibu ini baru setelah berdoa membicarakan ada seorang ibu yang punya reputasi kurang baik. Dia ngobrol-ngobrol, menceritakan seorang ibu yang punya reputasi, punya kebiasaan, punya pekerjaan tidak baik. Sementara ngobrol-ngobrol, gembalanya tanya, "Ibu, apa yang sudah ibu-ibu lakukan untuk ibu yang kalian ceritakan?" "Oh Pak Gembala, saya sudah mendoakan terus Pak Gembala. Agar ibu itu bertobat, agar ibu itu sadar Pak Gembala." Gembalanya bilang, "Baik, itu bagus kamu berdoa." Tapi gembala bilang, "Kalau ibu hanya berdoa, ibu tidak mau turun bersaksi, tidak mau turun menemui ibu itu, dia akan mati dan masuk neraka." Artinya apa? Doa perlu. Setiap hari Kamis kita berdoa untuk bangsa negara di tempat ini. Setiap hari Kamis kita berdoa bersama-sama untuk kota Labuan Bajo, keselamatan, terjadi hujan pertobatan. Tetapi doa itu bagus, tetapi kita harus keluar, saudaraku, untuk bersaksi. Alangkah dahsyatnya gereja ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau saudara dan saya, semua jemaat punya jiwa melayani. Amin, saudara. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku, itu bukan untuk gereja, tetapi untuk kerajaan surga. Ya. Ayo. Entah berapa kali saya sampaikan hal ini. Ketika saya sekolah Alkitab, ada 2 teman saya yang secara fisik buta, secara jasmani, saudaraku. Ketika dia bersaksi, dia ngomong gini, "Memang aku ini buta secara jasmani, tetapi saya ingin di tengah-tengah keterbatasanku, aku ingin memenangkan jiwa walaupun mungkin cuma 1. Wow, luar biasa.
Ini ada tekad, ada kemauan. Selagi dikasih kesempatan, itulah sebabnya tadi. Dua hal inilah yang perlu kita lakukan untuk membalas pengorbanan Yesus. Yaitu yang pertama, yaitu kita jangan lagi hidup di dalam dosa dan layani satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan inginkan saudaraku. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 14. Saudara perhatikan ayat ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Perhatikan kalimat ini. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Bagaimana mereka bisa sadar, bagaimana mereka bisa terlepas dari ikatannya. Kalau saudara dan saya hanya sekedar berdoa, saudara harus datang dan melepaskan ikatan itu. Amin saudaraku. Walaupun membutuhkan pengorbanan. Walaupun saudara keluar dari zona nyaman. Ya, harus keluar dari zona nyaman. Tetapi yakini, sekecil apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan tidak sia-sia. Amin saudara. Sekecil apapun yang kita buat untuk pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Ada seorang bapak, dia seorang pengusaha sukses saudara. Dia tahu seorang pengusaha besar punya kesibukan sangat luar biasa. Tetapi sungguh luar biasa, bapak ini masih memiliki hati untuk melayani. Apa yang dia lakukan saudaraku? Dia di gerejanya menjadi guru sekolah minggu. Dia jadi guru sekolah minggu. Dia seorang bapak yang sukses, pengusaha besar, punya banyak kesibukan. Tetapi kalau di gereja, dia ngajar sekolah minggu. Saat dia ngajar, dia melihat ada satu anak yang sudah beberapa minggu tidak masuk. Akhirnya apa yang dia lakukan bapak ini saudaraku? Saat dia libur, dia coba cari anak ini kemana. Dia cari saudaraku. Dan akhirnya ketemu. Rupanya anak itu sedang memperbaiki sepatu atau sol sepatu saudaraku. Ketika anak ini melihat saudara, guru sekolah minggunya datang. Dia kaget saudaraku. Aduh, guru sekolah mingguku datang ini. Tapi anak ini berpikir ya barangkali ini adalah satu kebetulan. Atau barangkali guru sekolah minggu itu mungkin akan memperbaiki sepatunya. Itu pikiran di anak sekolah minggu itu saudaraku. Tetapi tiba-tiba bapak pengusaha ini ngomong sama anak ini, nak, saya datang bukan untuk memperbaiki sepatu. Saya datang bukan untuk memperbaiki sepatu. Tetapi saya mengkhawatirkanmu. Ketika anak ini mendengar ucapan guru sekolah minggu yang mengatakan bahwa dia mengkhawatirkannya. Anak ini tanpa sadar menangis saudara. Dia menangis. Dia berpikir saudaraku, selama ini tidak ada yang memperhatikannya. Dia berpikir selama ini tidak ada yang mengkhawatirkannya. Dia berpikir selama ini tidak ada yang peduli dengan dia. Dan saudara tahu sejak saat itu anak ini begitu setia ikut sekolah minggu. Dan saudara tahu siapa anak itu? Dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. D.L. Moody. Kalau saudara suka membaca bukunya D.L. Moody itu luar biasa saudaraku. Anak ini akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa pada zamannya saudaraku. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat artinya apa?
Kalau seandainya seorang bapak ini tidak punya hati untuk melayani, tidak peduli apalagi ini hanya sekolah minggu. Kalau secara materi belum menghasilkan apa-apa. Tetapi bapak ini punya hati untuk membalas pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak ini punya hati untuk melayani, meninggalkan kesibukannya, mencari waktu untuk melayani. Dan kita lihat hasilnya apa? Orang yang dicari, anak yang dicari, akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Artinya apa, saudaraku? Sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak. Amin, saudara. Akan berdampak. Ya, ingat apa yang saya saksikan beberapa waktu yang lalu ya. Saya akan saksikan lagi. Ada seorang bapak yang biasa memberikan warta jemaat. Dia minta, dia warta jemaat, dia dapat 1, saudara. Lalu dia fotokopi. Lalu dibagikan ke teman-temannya, dibagikan ke kenalan-kenalannya. Lalu bapak ini berpikir, sepertinya pelayanan ini tidak terlalu terkenal. Sepertinya pelayanan seperti ini yang tidak ada orang yang tahu. Akhirnya bapak ini berhenti melayani, saudara. Bapak ini berhenti melayani. Tetapi suatu saat ada seorang bapak memeluk dia. Menangis, saudaraku, menangis. Dia kaget, siapa ini? Akhirnya mereka ngobrol, Pak. Bapak tahu masih ingat saya apa enggak? Ini yang biasa kasih warta jemaat dan sudah berhenti tidak kasih warta jemaat, saudaraku. Saya enggak kenal. Ini bapak ini ngomong, Pak. 1 tahun lalu bapak kasih saya warta jemaat. Sebetulnya tahun lalu saya ingin bunuh diri, Pak. Saya sudah mau bunuh diri, Pak. Tapi setelah membaca warta jemaat, saya batalkan untuk bunuh diri, Pak. Karena saya membaca warta jemaat itu bagaimana baiknya Yesus, bagaimana perhatian Yesus. Nah, lihat di sini, saudaraku. Dan ketika mendengarkan kesaksian dari bapak yang tidak jadi bunuh diri karena menerima warta jemaat, bapak ini kembali setia melayani Tuhan. Ayo, saudara. Selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan cara saudara sendiri. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Saudara mau melayani Tuhan? Ayo, saudara. Selagi nafas masih ada di dalam kandung badan, selagi jantung belum berhenti berdetak, layanilah Tuhan sesuai dengan talentamu. Layanilah Tuhan sesuai dengan karuniamu, bakatmu, kemampuanmu. Layanilah Tuhan. Itu salah satu untuk membalas pengorbanan Yesus di kayu salib, saudaraku. Jangan malah berhenti melayani, saudara. Jangan malah berhenti melayani. Kita lihat bapak ini. Di tengah-tengah kesibukannya dia berusaha melayani. Saudara, melayani tidak harus seperti saya. Berdiri di mimbar, bermain musik. Memang kami semua melayani. Saudaraku, itulah sebabnya saya salut. Kemarin sementara ada yang ngecat ini, tiba-tiba ada seorang antar kue, tolong kasihkan tukang. Itu juga salah satu bentuk pelayanan. Ayo, saudara, selagi masih ada kesempatan, layanilah Tuhan. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Ayo hargai pengorbanan Yesus. Hargai salib Yesus, saudara. Dengan 2 hal. Berhentilah untuk terus melakukan dosa yang bisa mengikat kita, yang bisa menjerat kita. Jangan hidup lagi di dalam dosa, saudaraku. Dan mulailah melayani Tuhan. Saudara bertanya, Tuhan, aku ingin melayani.
Apapun yang Bapak kita lakukan. Itulah sebabnya saya rindu warta jemaat yang saudara bawa pulang itu dapat saudara bagikan kepada orang lain. Ya, agar mereka pun juga dapat terima berkat. Mungkin saudaraku, syukur-syukur kalau saudara bisa fotokopi sendiri, saudara bagikan kepada orang lain, itu sungguh luar biasa. Saudara mungkin harus keluarkan uang, tetapi saya ya terlalu yakin Tuhan tidak mau berhutang. Amin, saudara. Tuhan tidak mau berhutang, saudaraku. Dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan, entah di bank, entah di rumah sakit, entah di hotel, entah di kantor manapun, entah di bandara, entah di sekolah. Gunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, gunakan kesempatan ini, gunakan kesempatan ini. Kita tidak tahu kapan batas akhir hidup kita tidak tahu. Dan tidak ada jaminan untuk besok kita masih hidup. Selagi kita masih hidup, layani Tuhan. Dan berusahalah untuk hidup tidak berdosa lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jaramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Mari saudara, saya jemput kita semua bangkit berdiri.